Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord, God of God, light of light. Lo, He abhors not the Shalom remaja terkasih dalam nama Yesus. Kita kembali dalam persekutuan remaja Metodis Antioquia Pancerbatu. Saat ini kita kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan isi firman Tuhan. Mari sama-sama kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasyurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi bagi baik dengan sorak-sorai. Amin. Saat teduh selesai. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Pastinya teman-teman di tempat ini siap untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita. Kunaikan syukurku. begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Doa pembuka yang dibawakan oleh hambanya.
Remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah-Mu bagi kami sampai hari ini. Dan di masa pandemi COVID-19 ini kami boleh tetap datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan melalui persekutuan remaja GMI Antioquia Pancur Batu ini. Kami bersyukur untuk waktu ini, kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami hari ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan biar hidup kami memuliakan nama Tuhan, biarlah perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita untuk memuji nama Tuhan? Amin. Pastinya teman-teman sukacita. Apalagi ini bulan-bulan kelahiran Tuhan Yesus, pastinya teman-teman di sini semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Dia lahir untuk kami. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Siapkan hati dan pikiranmu, mari dengan segenap hatimu, mari kita angkat lagu pujian, Ada Yesus. Berjalan sendiri, ku tahu
Yesus selalu bersamaku. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di setiap rencanaku. Ku takkan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ku mau hidup seperti mau-Mu, seperti yang Kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau ikut seperti mau-Mu, seperti yang Kau inginkan, Yesusku. Ku mau hidup seperti mau-Mu, seperti yang Kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau ikut seperti mau-Mu, seperti yang Kau inginkan, Yesusku. Ku mau ikut seperti mau-Mu, seperti yang Kau inginkan, Yesusku. Seperti yang Kau inginkan, Yesusku. Shalom, apa kabarnya anak-anak remaja yang luar biasa? Apa kabarnya pagi hari ini? Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pagi hari ini kita tetap beribadah di rumah. Kita tetap bersukacita meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersama-sama merenungkannya. Kita mau berdoa ya. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan berkata-kata kepada setiap kami siap untuk mendengarnya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh fokus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Dan kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Amin. Kita akan merenungkan satu tema dengan judul Allah melawat umatnya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Lukas 1. Lukas 1 ayatnya yang ke-67 sampai ayatnya yang ke-79. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus.
untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia akan mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan dan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi yang dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah sebuah pujian Zakaria, ya. Pujian ini adalah pujian yang penuh dengan Roh Kudus, dan di dalam pujian Zakaria sedang bernubuat tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, kalau berbicara tentang Zakaria, siapakah Zakaria ini? Zakaria adalah seorang imam. Dia adalah seorang imam yang takut akan Tuhan. Dia dan istrinya Elizabeth juga dicatat sebagai pribadi yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan mereka, bahkan sudah lanjut usia, mereka tidak mempunyai keturunan. Mereka tidak mempunyai seorang anak untuk melanjutkan keturunan mereka. Nah, sampai akhirnya Elizabeth pasti bersedih hati. Mereka menaikkan doa-doa setiap hari untuk apa? Untuk memperoleh keturunan. Nah, sampai satu waktu Imam Zakaria ini dia mendapatkan tugas di bait Allah untuk apa? Untuk mempersembahkan persembahan bagi Allah. Nah, sampai akhirnya karena dia giliran dan dia masuk ke dalam sebuah ruangan yang sudah ditentukan, dia begitu lama di dalam ruangan itu. Ya, rupanya apa yang terjadi di sana? Ada seorang malaikat Tuhan yang menjumpai Imam Zakaria ini untuk apa? Untuk memberitakan bahwa dia akan mempunyai seorang anak yang menjadi apa? Menjadi jalan untuk mempersiapkan jalan untuk Mesias juru selamat, ya. Nah, tetapi ketika dia diberitahu bahwa dia akan mempunyai seorang keturunan, rupanya timbullah keraguan-raguan di dalam hati Zakaria. Mana mungkin hal itu terjadi? Karena apa? Karena mereka sudah tua. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat bilang bahwa dia akan bisu sampai hal itu tergenapi, terjadi di dalam kehidupan Imam Zakaria. Jadi sejak saat itu, sejak dia keluar dari altar itu, dia tidak bisa bicara. Dia bisu, dan sampai akhirnya nanti Elizabeth betul mengandung dan Elizabeth melahirkan. Dan ketika mereka memberikan nama sesuai dengan malaikat katakan bahwa namanya siapa anaknya ini? Yohanes, yang kita sekarang sebut sebagai Yohanes Pembaptis. Disitulah ketika dia memberi nama Yohanes, mulutnya tiba-tiba terbuka. Dia kembali bisa bicara. Dan inilah ayat yang tadi sudah kita baca. Itulah ayat sebuah pujian yang keluar dari siapa? Dari Imam Zakaria. Sebuah nubuatan bahwa apa? Bahwa Allah akan mengirimkan Mesias yang dijanjikan, yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Seorang Mesias yang akan membebaskan mereka. Ya, Allah melawat umatnya melalui siapa? Melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dialah juru selamat dunia. Ya, kalau kita hari ini sudah memasuki bulan Desember, ya, sebentar lagi gereja kita merayakan juga Natal di tanggal 25. Nah, kita sungguh bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah lahir untuk kita,
orang-orang yang apa? Orang-orang yang berdosa. Ya, Allah mengasihi dunia ini. Karena kasihnya yang besar, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Kondisi manusia sebelum Yesus lahir begitu luar biasa apa? Rusaknya. Dengan dosa, dengan kekejian, dengan segala macam, dan manusia tidak bisa selamat hanya dengan melakukan perbuatan baik. Ya, semua manusia harus dihukum dan hukumannya adalah hukuman maut, masuk ke neraka. Karena tidak ada satu orang pun yang berbuat benar di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena semua manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu Allah karena kasihnya, karena belas kasihannya, karena rahmatnya, dia mengirimkan seorang anak yang bernama apa? Yesus. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan apa? Pengharapan, untuk memberikan damai, untuk memberikan sukacita, untuk memberikan kebebasan, keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, jadi bulan ini adalah bulan sukacita. Bukan karena kita punya baju baru mungkin, bukan karena kita punya sepatu baru, bukan karena kita punya barang yang baru, karena kita merayakan Natal, bukan. Lebih dari itu, kita merayakan Natal karena apa? Karena Tuhan melawat kita melalui siapa? Melalui kelahiran Tuhan Yesus, ya, menjadi juru selamat kita. Bahkan di sini dikatakan apa? Dia akan melawat kita seperti apa? Seperti surya pagi dari tempat yang tinggi. Ya, surya pagi, kalau kita yang suka berjemur pagi-pagi jam 9 pagi, jam 10 pagi, wah, begitu hangat ya. Matahari yang kita butuhkan setiap hari membuat kita sehat, membuat kita sukacita, membuat kita merasa hangat ya dengan kehadiran surya setiap pagi yang kita rasakan. Itulah gambaran yang dinubuatkan oleh siapa? Oleh Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus, bahwa Yesus diibaratkan seperti surya pagi ya. Kalau kita malam tiba, semua kegelapan melanda seluruh dunia ini. Meskipun kita pasang lampu atau apapun di rumah kita sebagai penerang, tidak cukup untuk apa? Menerangi kegelapan dunia. Itu gambaran seperti apa? Seperti manusia yang berdosa, yang hidup di dalam kegelapan, yang membutuhkan apa? Membutuhkan terang. Ya, Yesus datang seperti surya pagi. Dia menggantikan kegelapan malam menjadi sesuatu yang lebih terang, sesuatu yang sangat diperlukan oleh kita. Bayangkan kita beraktivitas dalam kondisi gelap, pasti tidak bisa. Kita pasti membutuhkan terang itu. Itulah gambaran Yesus datang menyapa kita, melawat kita umat yang berdosa. Ya, satu gambaran yang indah. Ya, Allah sudah melawat kita melalui kelahiran Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah hati kita pun dilawat oleh Tuhan? Ya, Natal yang kita rasakan setiap tahun, mungkin hari ini bukan Natal kita yang pertama ya. Mungkin di sini ada yang sudah umurnya 17 tahun, 18 tahun, mungkin 20 tahun, ya, ataupun lebih. Mungkin ini bukan Natal yang pertama. Dan hari-hari ini kita tahu kita sedang terkena COVID, yang kita tidak bisa langsung beribadah, mungkin ibadah pun terbatas. Tetapi Natal kali ini, apakah Tuhan pun melawat hati kita? Bagaimana hati kita di Natal ini, di bulan ini? Apakah kita masih merasakan sukacita karena Yesus lahir? Ataukah hati kita sudah dingin? Ya, coba lihat hati kita masing-masing. Biarlah Natal ini kita boleh merasakan kehangatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya untuk orang lain Tuhan datang, tetapi untuk saya. Sudahkah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hati saya? Sudahkah Tuhan Yesus lahir dalam hati saya? Bukan hanya lahir di Bethlehem, bukan hanya lahir di dalam palungan, tetapi lahir di dalam hati kita. Yaitu yang sangat penting Natal. Bukan hanya kita mengisi acara Natal, bukan hanya kita rutinitas melakukan kegiatan-kegiatan Natal. Lebih dari itu, Allah mau
hati kita. Bukan hanya kita mempersembahkan barang, uang kepada gereja, tetapi sudahkah kita mempersembahkan hati kita juga di hadapan Tuhan, di hadapan bayi Yesus? Ya, kalau orang Majus mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan di hari kelahirannya di bulan ini? Hati kita, hidup kita. Ya, kalau Tuhan sudah melawat hidup kita, mari kita pun mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak remaja, mungkin kita bilang kita tidak punya uang yang banyak. Kita tidak punya sesuatu untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi hidupmu saat remaja begitu berharga. Maukah hidup kita di masa remaja ini kita berikan untuk Tuhan? Bukan nanti sudah mau tua, sudah sakit-sakitan baru kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi justru ketika kita muda, persembahkanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan juga sudah melawat hidup kita, memulihkan kita. Dulu yang kita hidup berdosa, kita yang mungkin masih suka menyontek, berbohong, melawan orang tua, dan mungkin banyak lagi dosa-dosa yang membuat hati Tuhan sedih. Mari hari ini kita pun juga boleh berubah karena Yesus sudah melawat hidup kita lewat kelahirannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau yang sudah melawat kami melalui kelahiran Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami tidak bisa menyelamatkan diri kami tanpa Engkau Juru Selamat kami Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh memberikan hati kami, boleh memberikan hidup kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kami tidak mempunyai emas, perak, atau kami tidak bisa mempersembahkan yang lain yang lebih berharga daripada hidup kami. Kami ini adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami Bapa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Juru Selamat seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk remaja yang sudah bergabung dalam Persekutuan Remaja Metodis Antakya Pancerwatu. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Shalom. Yang begitu